Setan tuh bener-bener halus banget mainnya kalau lagi ngebisik-bisikin manusia. Kita kira setan itu cuman ngajakin kita maksiat. Kita kira setan cuman menjerumuskan orang untuk menjadi jahat. Tapi nggak semua orang terjerumus sama maksiat. Jadi gimana caranya setan merayu orang yang anti maksiat? Gimana nih caranya? Jadi setan itu masukin ke dalam hati orang yang soleh, orang yang rajin ibadah untuk merasa dia tuh jadi lebih benar daripada orang lain. Jadi lebih baik daripada orang lain. Cara pandang dia kepada manusia lain seakan-akan manusia lain itu lebih buruk dari dia, lebih hina dari dia, dan dia nih yang lebih bagus. Nah, strategi inilah yang masuk ke orang-orang yang anti maksiat. Jadi setan tuh nggak ngebiarin nih orang udah ahli ibadah, orang udah berilmu, setan tetap nggak ngebiarin dia masuk surga. Setan tetap cari cara lain. Kalau dia nggak bisa maksiat, dia anti pacaran, dia cari nafkah yang halal. Oke, pakai cara lain, yaitu cara merasa soleh, merasa lebih baik, merasa lebih pinter, merasa lebih berilmu, merasa lebih suci. Kalaupun orang ini nasehatin orang yang ahli maksiat, dia akan disisipin perasaan orang yang dia nasehatin adalah orang yang hina, berdosa, bersalah, nggak lebih baik daripada dia. Padahal nasehat yang murni yang Rasulullah contohin itu adalah untuk menyelamatkan orang yang kita nasehatin. Contohnya, jilbab kamu kok tipis banget, emang nggak pernah belajar ya? Kalau jilbab itu harusnya gini. Dengan tersisipin di hati kita, jilbab aku dong yang udah bener, kayak gini cara makainya. Aku ini udah perfect cara pakai hijabnya. Dosa hati itu emang gak kelihatan tapi ngerusak semuanya. Karena dosa di dalam hati itu membuat niat kita yang tadinya tulus ingin menyelamatkan dia dari api neraka, dari kesalahan, dari kemaksiatan, jadi niat merasa lebih baik. Nah, disitulah kita harus ngelurusin lagi niat di hati kita. Kita ibadah karena emang kita pengen mengharap ridho Allah, bukan karena kita merasa lebih baik. Kita nasehatin orang karena kita sayang sama orang itu sebagai sesama muslim, bukan karena kita merasa lebih pinter. Karena banyak nih orang-orang yang looknya udah islami banget, udah bener nih cara pakaiannya, ibadahnya udah bener, tapi nasehatin orang lain itu bukan dengan akhlak yang baik. Nasehatinnya maksa, mengguruin di depan umum. Ya nggak tahu ya niatnya kayak gimana, wallahu alam. Tapi kita menghindarin jangan sampai hati kita digoda sama setan. Karena semuanya jadi nggak ada nilainya di mata Allah kalau niat kita nggak murni, nggak tulus. Dan jarang banget ada orang yang mau mengakui dosa, mau bertaubat, kecuali dosanya itu adalah dosa maksiat. Misalnya, ya Allah, nangis-nangis, hamba mohon maaf, kemarin hamba minum minuman alkohol, hamba nyoba pertama kali, hamba nyesel banget ya Allah. Atau ya Allah, hamba nyesel banget pernah pacaran, hamba nyesel banget pernah bersentuhan sama dia, pernah gini, hamba nyesel banget ya Allah. Nah, kalau udah ada penyesalan di orang yang ahli maksiat ini, insya Allah Allah ampunin. Tapi jarang banget ada orang yang, ya Allah, maafin hamba, kemarin hamba merasa sok suci. Maafin hamba, kemarin hamba nasehatin orang dengan gaya yang menggurui. Itu jarang ada orang yang menyadari bahwa hatinya yang lagi bermaksiat, bukan kegiatannya. Jadi emang halus banget setan tuh mainnya. Aku gak pengen kalian memikirkan satu nama orang lain, tapi aku pengen nasihat ini untuk diri kita masing-masing sendiri. Kalau emang kita udah bener ibadahnya, kita bukan ahli maksiat lagi, kita selalu bertobat kalaupun kita bermaksiat, kita lurusin lagi niat di hati kita. Jangan pernah sok suci, jangan pernah sok bener, jangan pernah sok lebih baik daripada orang lain, dan jangan pernah ngerasa orang lain lebih hina daripada kita, karena kita nggak kenal hatinya, dan yang bisa kita kenalin adalah hati kita sendiri yang sering bermaksiat ini. Emang Rasulullah menyuruh kita untuk menyampaikan walaupun satu ayat, tapi menyampaikannya juga harus kita luruskan lagi niatnya, karena kita ingin menolong dia, mengajak dia ke kebaikan, harus dengan akhlak yang baik, karena Rasulullah juga kalau mendakwahin orang dengan akhlak yang baik dan dengan niat yang tulus untuk orang itu.
supaya orang itu juga merasakan kenikmatan dekat sama Allah.